Tadi kita sudah banyak membahas terkait bagaimana positioning kopi kita, harga kopi kita, peluang ekspor kopi kita. Kalau kepada Anda saya akan lebih spesifik terkait bagaimana produk kopi kita walaupun sudah terbukti memiliki karakteristik yang cukup baik dibandingkan kopi dari negara lain, tapi peta persaingannya saat ini seperti apa secara global, Eka? Kalau secara global mungkin kita bisa kaitkan dengan kondisi perang dagang yang masih pasar jadi belum pasti ini mungkin ya Bram ya. Kalau memang dari tahun ke tahun memang kita tahu untuk saingan kita untuk sesama produsen kopi kalau di ASEAN itu memang Vietnam. Kita sering head to head balapan dengan Vietnam begitu karena kita juga menghasilkan kopi yang hampir mirip, eksotisnya juga sama. Nah, tetapi saingan yang lebih besar lagi adalah Brazil karena lokasi dia itu sebetulnya lebih dekat kan dengan Amerika sehingga untuk biaya logistik pun lebih murah dan mereka juga bisa produksi lebih banyak daripada Indonesia ataupun Vietnam. Sehingga kalau kita melihat yang kondisi sekarang dengan tarif yang dikenakan ke kita yang mungkin sekarang memang sedang di pause ya. Kebetulan Vietnam dikenakannya lebih tinggi, tetapi kalau pada akhirnya nanti dalam bernegosiasi kita bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik atau dengan harga yang lebih rendah, tarif yang lebih rendah, itu menjadi peluang juga untuk kita mungkin bisa mengambil pasar Vietnam. Jadi sekarang kalau dilihat kondisinya seperti itu, Bram, yang kita sedang kompetisi bersama ini Vietnam, karena sama-sama kita saling bekerjaan lah di situ. Tetapi yang utamanya adalah Brazil. Belum lagi Brazil sekarang sedang puncak-puncaknya produksi. Mereka mengalami kenaikan produksi itu hampir 10% tahun ini. Jadi ya itu kalau masalah persaingan rasa kita bolehlah diadu. Cuma hanya untuk volumenya saja dan juga lokasi kita yang jauh dari pasar utama yaitu Amerika. Oke, baik. Apakah hal tersebut juga menjadikan harga kopi kita lebih mahal sehingga daya tariknya juga berkurang atau justru kebalikannya? Karena memang produk kopi kita cukup baik, jadi tidak masalah dengan harga yang ada. Kalau untuk harga sebetulnya tidak yang begitu lebih mahal daripada pasaran lainnya ya, Bram. Karena banyak juga yang diproduksi untuk produksi massal, jadi bukan yang premiumnya. Ada juga kita yang produk premium itu bahkan masuk ke Expo juga di Amerika sempat waktu itu. Itu untuk yang memang kondisinya tuh memang sangat baik dan rasanya pun memiliki cita rasa yang khas. Itu untuk yang premiumnya. Nah, karena kita sebetulnya untuk branding itu kita tidak seberat itu, Bram, kalau kita mau fokus ke branding kopi kita. Karena memang kita sudah terkenal dengan cita rasa kopi yang tidak ada yang bisa menandingi gitu. Berbeda dengan kita yang vulkaniknya seperti apa, yang seperti itu. Jadi untuk permasalahan harga tidak begitu bermasalah sebetulnya. Lebih ke volume produksi kita yang belum bisa sebanyak Brazil ataupun Vietnam gitu. Oke, permasalahannya ada volume produksi sehingga bisa saja kita tidak bisa menangkap peluang-peluang yang ada begitu saat ini. Bicara terkait masalah utama, yaitu volume produksi. Apakah secara tren kita mengalami penurunan atau bergerak stagnan? Bisa juga di-share datanya kepada kami terkait berapa total produksi kita untuk data yang terakhir, Eka? Oke, untuk yang terakhir sebetulnya cenderung stagnan, Bram. Bahkan untuk 3 tahun terakhir itu stagnan. Dengan kondisi konsumsi kopi di Indonesia itu selalu meningkat. Terakhir per tahun lalu konsumsi kopi untuk domestik itu sampai 5 juta bags, 5 juta bags untuk kopi ini. Sehingga makanya sempat ada kenaikan harga kopi juga di domestik. Itu karena itu juga penyebabnya. Sementara kebutuhan di global pun juga sama banyaknya, bahkan sedikit meningkat. Makanya pada saat itu harga kopi kita juga sedikit mengalami kenaikan ya. Nah, untuk produksinya sampai saat ini masih stagnan. Itu ditambah lagi karena cuaca juga ya, Bram ya. Kemarin terakhir itu ada El Nino juga, itu mempengaruhi juga. Tetapi untungnya tidak mengalami penurunan untuk produksinya, begitu, Bram. Ya. Oke, baik. Dengan volume produksi yang tentunya saat ini bergerak stagnan, Anda katakan begitu ya. Apakah memang Anda melihat juga ada aksi-aksi nyata yang juga telah dilakukan pemerintah untuk mendukung, meningkatkan volume produksi saat ini yang tentu juga akan dirasakan dampaknya kepada pelaku usaha kopi, begitupun para petani kopi yang ada di Indonesia? Yang kami perhatikan adalah memang pemerintah sangat berfokus untuk membantu di pupuk ya, Bram ya. Tetapi memang tidak sepenuhnya banyak ke petani kopi, sehingga mungkin itu salah satu yang perlu diperhatikan. Karena pupuk yang berkualitas itu dibutuhkan juga untuk keberlangsungan kopi ini bisa bertumbuh, tanamannya ini bisa bertumbuh dengan baik dan juga bisa stabil juga dalam kondisi cuacanya juga begitu. Nah itu kami rasa mungkin salah satu yang perlu diperhatikan adalah edukasinya juga, bagaimana menghadapi cuacanya,
agar juga para petani ini juga merasa diperhatikan juga ya Bram ya, karena sejauh ini dengan harga naik turunnya kopi yang kami sering dengar itu petani tidak merasakan banyak dampaknya. Harga masih kurang lebih sama-sama saja karena untuk mereka memikirkan biaya pupuk, masih memikirkan biaya logistiknya juga yang kurang lebih masih sama, sehingga itu mungkin hal yang bisa kita fokus ya untuk dalam negeri bagaimana agar produksi kita ini semakin digenjot agar nantinya apapun hasil dari perang tarif resiprokal ini kita bisa memetakan setelah ini mau kemana kopi-kopi kita begitu. Oke, apakah masalah kesejahteraan dari para petani kopi ini juga cukup mayor begitu permasalahannya sehingga para petani melihat menanam kopi bukanlah sesuatu hal yang perlu dilakukan secara prioritas karena tidak begitu menguntungkan dibandingkan mereka di kebun-kebun mereka menanam komoditas lainnya, Eka? Oke, kalau itu sebetulnya tidak yang utama, Bram. Tetap yang utama adalah cuaca, karena memang agak tricky untuk tanaman kopi ini. Betul, memang untuk tanaman lain mungkin seperti hortikultura, seperti cabai, atau mungkin petani padi dan lain, itu memang sekarang perhatiannya juga mendapat banyak perhatian juga dari pemerintah, dan peluangnya lebih besar. Nah, mungkin edukasi terkait betapa kopi kita ini juga sebetulnya sedang digencar-gencarkan. Nah, untuk menyadarkan itu ke petani kita agar semangat juga gitu, Bram, begitu. Mungkin itu, dan juga yang pastinya juga kestabilan harga ya dari segala sektor agar petani pun tidak merasa yang kami sudah begini-begini begitu ya. Jadi sejauh ini itu sih, Bram, permasalahannya. Jadi bukan karena ada tanaman lain saja, tetapi ya yang seperti tadi kami sampaikan. Oke, baik. Masih membahas terkait tarif resiprokal ataupun trade war yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Sebetulnya terkhusus di sektor komoditas kopi, adakah peluang yang justru bisa ditangkap dari apa yang terjadi secara global, bukan hanya ditangkap dari sisi negatifnya saja, Eka? Oh, tentu ada, Bram. Jadi kan kita ini terkena ini secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau secara langsungnya ya tadi itu kita kan salah satu pasar utamanya adalah ke Amerika. Tetapi sebetulnya ada pasar lain yang kita bisa jadikan persiapan lah apabila ternyata mungkin pesaing kita seperti Brazil dan Vietnam peluangnya lebih besar untuk mensuplai ke Amerika daripada kita karena faktor volume tadi, faktor lokasi juga dan tarifnya. Nah, itu kita bisa sebetulnya kita bisa ke Kanada, itu juga sebetulnya peluang yang bagus. Karena sama untuk nilai konsumsi kopi di Kanada pun tinggi, tetapi kita belum terlalu fokus untuk ekspor ke sana sejauh ini. Di Kanada, lalu juga di Asia Selatan itu juga penggemar kopi-kopi yang cenderung sebutannya eksotis ya, kopi-kopi seperti kita yang sangat-sangat nati, yang flavornya itu deep, itu kan biasanya hasil produksi kita kan seperti itu. Atau justru negara-negara di Timur Tengah. Nah, itu sebetulnya peluang lain. Apabila kalau tarif yang kita nanti masih dalam proses negosiasi ini tidak sekecil hasil tarif negosiasi Vietnam apabila begitu. Tapi kalau ternyata hasil negosiasinya kita malah dengan hasil yang lebih baik gitu ya dari Vietnam, kita justru bisa mengambil alih pasarnya Vietnam gitu sambil perlahan memperbaiki produksi kita.